mobilnya berapa? Sekitar 35. Buat kendaraan. Ya udah, mana yang buka? Dan akad gada itu kesepakatan sama dengan jual beli, mau untung 100% kalah. Jadi apa itu? Bang. Bukan piutang. Kalau piutang nih, aku mau pinjam sama ini tanpa borong ya. Tapi ini minta, masa nggak dorong? Riba. Tanpa borong, tanpa gada. Akad gada itu akadnya jual beli. Dia suka sama suka, perjanjian berdua. Jadi kalau bank tuh jatuhnya Gak ada. gak ada. Sertifikat. Ayo. Oh iya. SKT diterima masih nggak? Mas, aku aslinya nggak ada ininya kalau dari pemerintah. Tapi masih kemarin diminta motor. Oh, Mas Kur, kami alhamdulillah selesai semua 2019. Karena orang itu kan tidak memahami akad. Nah, syariah itu memelihara akad. Kenapa syariah lebih besar? Karena dia otonom anak perusahaan. BRI pusat kan ada, BRI syariah itu bawahnya. Karena duit dari syariah itu BRI dulu. Makanya 2 kali keuntungan. BRI syariah bayar ke BRI dulu. Syariah kendaraan. Nah, makanya terkesan BRI syariah walaupun dia menjadi syariah itu bukan syariah aman. Namanya itu masih boleh. Oh, Mas Kur cair berapa? Kemarin ditawari 50 kita juga. 20 yang bayar tebusan polisi. Apa diminta ya? 10 juta ya. Oh di Kenapa kan diambil gimana? 50 enggak bingung ke apa duit banyak kan. Yang kami ini yang pernah pengen duit yang terlalu banyak. Yang sepakai bisa yang untuk dipakai. Udah pengen pakai sekian. Karena pesan dari dia saya itu hiduplah sesuai bukan sesuai kemauan. Kalau kita kan maunya pak pengen motor, punya rumahnya enggak. Ini matanya kayak hijau ya gitu kalau ngomong. Mas tuh kalau ngomong kayak kawannya ada cuy. Enggak, bukan kebutuhan. Hanya metodologi seolah-olah. Iya. Coba sampai sebelum punya mobil, kalau dia mobil itu enak. Sudah punya mobil biasa. Iya. Seperti itu dunia. Ada yang enak kan. Karena sifat. Pas sebelum punya, pengen enak pian kayaknya. Oh jangan. Udah punya, udah pakai aja. Kadang nyicil malah. Tapi belum tahu kan. Kalau udah 5 tahun tapi Nah, ini masih dilus-lus. kalau udah 5 tahun ke atas ya salah kali. Bahasa dunia itu benar kalau alif, lam, dal, nun, ya itu berpola itu meningkat karena punya mobil ini pasti pengen ruko nanti punya ruko pasti pengen punya apartemen yang mewah punya bini 1 bini 2 enggak itu enggak semua Oh itu kayaknya nggak bisa itu. Nggak turun itu. lagi ada nafas nafsu nafas itu bertambah kasih tahu ada itu namanya ada satu lagi enggak. Kali kelamaan di pantai tahu kita udah teori tapi nggak pengen untuk terlalu mempraktekkan sangat itu makanya seperti biasa sampai ada orang salafi datang ke rumah aja berdebat sampai 3 diulang sampai 7 hari. Besok lagi apa dari kodenya Saya termasuk dulu yang ikut salafi. Tapi saya baca kenapa mereka laku. katakan loh Enggak, kenapa mereka laku? Karena saya lihat cuma mereka lah yang berani ngomong ikut gua aja nanti masuk surga. Kalau saya perhatikan itu aja nanti selamat. Iya. Itu metode itu dipraktekkan orang Kristen sudah lama. Tuhan saya menjamin keselamatan saya. Iya. Coba Mas perhatikan. Selama ini kan di kita ada NU, ada Muhammadiyah. Secara ilmiah, saya garis besarnya. Saya sama bapak saya berbeda. Bayangkan, saya sama logistik saya, itu yang bagaimana? Ya, ketika ngobrol sama bapak saya itu kan kalau ngobrol sama bapak saya, terus bilang
oh orang Muhammadiyah itu, orang itu. Nonton TV tuh, sambil santai, rokok. Ya, kita ini wajib fanatik, wajib. Harus sama dia. Ya, benar ya. Satu kalimat itu dia mikirkan 3 hari. Kita cuma argumen orang tua kan, nggak ada. Kan kita sama orang tua nggak bisa langsung. Iya lah. Nggak bisa gitu ya, begitu. Nggak sok pintar kan. Cuma aku ngobrol sama ayah tuh, kan orang tua mertua, dari mertua itu sama dia, dari orang tua kandung, itu ketika ngobrol dengan orang tua mertua, udah sama dia, apa agak kita panas sih, agak ganjal gitu aja kan, tapi kita Islam, lagi aku nggak pakai pun kegiatan, itu selesai, jadi orang sudah mulai iklan, ya kita ini lebih fanatik, right? Kalau fanatik sama NU-nya, udah hari itu lagi nggak ada. Betul, kalau turun gurunya sama, turunannya sama mereka dulu. Yai Dahlan sama Yai Hashim Ashari itu satu saja. Iya. Kenapa di Indonesia tidak? Yai Dahlan tuh apa nggak turun? Turun kan? Iya. Yang sama dia. Pesan Yai Dahlan itu cuma satu. Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Oh. Bukannya nggak harus ini, tapi kalau nggak hafal memberatkan. Ibadah itu ringan, bukan memberatkan. Cuma saya agak kecewa tuh sekarang kayak gini. Banyak yang hijrah ya. Hijrah itu obat. Ya hijrah. Saya sih agak termasuk agak gembira ya. Ada usaha. Jadi kita tuh nggak harus kita meninggalkan. Ini termasuk tidak mau. Hah? Kemarin saya sopan, sekarang Gus Baha. Iya. Tadi lah Gus Baha itu bapak saya, bapak dari kelahiran saya. Apa itu kan? Enggak, kita tuh nggak harus kita kehilangan kita sebagai orang Indonesia untuk jadi kita Islam atau kita masuk surga loh. Kita betul-betul sekarang kan sebelum Musbah muncul itu betul-betul nggak ada ininya, nggak bisa ngomong kita. Tinggal di Bengkulu masa jadi harus orang Bengkulu? Iya. Karena orang Jawa tetap. Enggak, kita sebetulnya orang NU betul-betul nggak bisa debat kalau udah ada lagi kita tahu ya. Dulu sebenarnya kelurusan kami masuk cara berpikir kami kan udah mulai karena tafsir jemaah dia tafsir Ibnu Haram kami kan agak pilah-pilah gitu. Jadi yang kami ingat hadis itu mainkan lagi logika ya kan. Jadi nggak serta-merta dimakan mentah hadis itu. Karena mereka bikin yang mentah itulah mentah itulah. Ada perbandingan hadisnya. Nah itu tapi tanpa guru sebenarnya cuma baca itu jelas terus sebetulnya yang buat ngaco yang apa ya itu bukan guru-guru. Kalau saya sering ke kontak sama yang guru-guru, mereka kalau nggak ngerti nggak kayak yang baru hijrah. Yang baru hijrah tuh dia kan dia belum tahu dalam pastinya, yang penting ngoceh aja dulu. Kalau guru-gurunya ya nggak ngerti, telepon ya sama gurunya telepon. Iya. Dia masa dulu saya pernah kami konsultasi sama ini, gimana kak? Nanti kakak ini dulu ngomong. Terus dia yang saya pegang sama dia, Rik, agama tuh jangan dibuat susah, tapi jangan juga digampang-gampangkan. Intinya kalau saya lihat sama mereka tuh, cuma yang baru-barunya tuh kalau saya sering ngomong sama bapak tuh wajar pak mereka. Kalau kayak Padi itu nggak langsung nunduk kan, dia tuh berdiri dulu, berdiri ngaku, karena dia merasa kamu Padi, yang lain dulu kan cabut-cabut, kamu jadi Padi nantinya, jadi kan ya sama lah intinya. Orang juga kan kayak sama lah kayak orang baru punya apa gitu kan. Iya. Ini ditunjukkan bahwa yang nggak kacau itu kan sebetulnya yang baru-baru itu, yang mau babi buta tuh. ada itu. Iya. Nah ini betul-betul ngikutin perjalanannya. Kenal yang One Point? Nggak kenal ya. One Point tuh Ari. Itu kita betul-betul ngikutin dia dari pertama dia hijrah. Wah dulu. Wah sadis gini.
saya ikut juga kan. Jadi dalam hati tuh, wah ambil batu beda. Jadi itu kita itu kalau iya, terus kita tuh mempersempit pergaulan, nggak boleh, nggak boleh. Nggak bisa loh. Iya. Terus kalau mau bahas keluarga saya itu yang tanpa pramon, bahkan dia lebih kalau yang di dewannya Tapi yang di sini dia mah habis. tapi Itu termasuk mama saya. Tapi selama kami ngobrol, lebaran kan pasti ngumpul. Tidak ada dia ngajak orang dia, aku juga mau ngajak NU kan. Itu aja. Jadi sama itu Islam. Kitabnya kita. Dia dari tafsir Indonesia, kita dari tafsir Jawa ya. Yang kuat, yang mampu. Tafsir itu kan ada tujuh. Jelas yang ketambahan di Indonesia di semua lingkungan itu dijadikan satu apa? Jelas-jelas kalau bapaknya. Tafsir al-Misbah, Resiham, tafsir itu diambil dari dunia yang bisa dipahami orang Indonesia dan dijadikan tafsir al-Misbah kalau membaca sama bahasa. itu resihab itu. Nah, kalau tafsir Ibnu Katsir itu lebih masuk ke akal. Tapi kalau tafsir al-Misbah ya kayak Misbah kalau mau Kalau tapi kita mau betul-betul ini merasa bangga. Jadi saya beruntunglah kita punya penafsir yang memang ya. kalau saya jujur aja sering ngomong sama bapak kan, kita alhamdulillah ada Gus Wahab, jadi kita tuh Lihat Misbah diundang sama Rasulullah. Ya, kata-katanya kan sangat salah, karena tidak mau menatap yang non murid non apa non gender kan. Misbah kan dilihatnya sampai. Padahal kalau ingatan santriannya ya santri juga. tapi juga dia kalau ditanya frontal dia masalah kan kita ada lah namanya kesehatan ada kelemahannya, jadi dia nggak mau. Karena dia pasti ada kesenjangan umat. Iya. Kayak ke siapa? Ke ustadz-ustadz yang sekarang yang lagi rame kan ustadz siapa? Yang sedekah itu siapa tuh? Mansur. Mansur. Dia nggak berani. Kan walaupun Muhammadiyah itu kan nggak mundur-mundur. Dia nggak berani. Dia usaha ngomong. Dia paling berani, yang paling nggak berani ini dia sama keluarganya. Karena dia sadar bahwa ilmunya kan ilmu formal. Iya. Bukan seperti bahan memang reguler inti ya khusus. Tapi Tapi juga seperti salaf dengan salafi. Salaf itu pendidikan, salafi itu aliran. Bingung kan? Kenapa begitu kalimat salaf orang agak identik apa? Khususan. Ini salafi khususnya enggak. Tapi begitu salaf ya, kok beda? Ini pesantren salafiyah. Muhammadiyah itu punya nggak pesantren salafiyah? ada. Kenapa ketika datang salafi cuma beda iyahnya? Karena iyah itu kan jamak. Dalam artian suatu lembaga. Kok udah beda? Aturan kosakata bahasa itu hal perlu orang Indonesia itu paham. Kalau mau SD dengan SD ini beda, sama-sama SD-nya. Kurikulumnya cuma beda jam atau kurikulum. Pemahaman orang kan harus dikaitkan dengan keseharian. Makan dengan makan di luar, makan di rumah, atau makan di luar tanpa kenyang. Nah, Iya. cuma etika makan beda. Makan di rumah kan? Itu agak-agak Muhammadiyah itu kan. Dengan makan yang salafi itu kan Allah total harus seperti ini, 2 4 tahun lakukan. Iya tuh. Ya kan? Salafi itu bahkan kan ya kalau Iya. ada tombak kan. Dulu kami juga mau NU-nya ada loh. Itu kan perkembangan zaman itu kan sudah bukan makan. Cuma kita pecat tidak masuk. Tapi nggak perlu dipahami. Selagi yang kita paham kita laksanakan, yang belum paham tanya sama. Jangan lihat pusat saja.
ya nggak ada dasar, ada pasti dan yang dimakan hadis kan hadis dimakan mentah kan? Iya. Di stok dibaca ya bid'ah, nggak usah jauh-jauh handphone aja bid'ah. Al-Quran itu bid'ah. Iya bid'ah. Ya, enggak jauh-jauh. Bid'ah pertama itu sebetulnya Al-Quran ya. Kenapa? Karena Iya. ditulis, Al-Quran itu nggak boleh ditulis, harus dihafal. Kalau mau ngasih Al-Quran sama orang, hafalkan satu ayat. Bisa kasih. Oh, Arti bid'ah pertama tuh Al-Quran itu Pertama kali. Mus'ab. Umar ya, zaman Umar, zaman apa dia? Zaman Utsman. Zaman Utsman. Abu Bakar itu puasa 40 hari untuk ingin ketemu Rasulullah bahwa mau mempertanyakan perihal mau menulis Al-Quran, mau membuktikan Abu Bakar. Zaman siapa dia tuh? Di Mus'ab kan? Khalifah Umar kan? Utsman. Utsman ya. Dan waktu apa perebutan. Ali itu waktu itu sudah Umar itu, nah Utsman itu. Saya ketemu sama yang si A, cerita panjang cerita. Si A itu cuma satu saja. Ketika A masih ada, itu dua mengkategorikan bahwa Ali itu aturan jadi nabi. Iya, enggak dicerita itu enggak apa katanya. Sebetulnya si A itu banyak sama dengan NU sama Islam kayak gitu katanya. Enggak, justru si A itu kan bisa kemana aja. Enggak, dia si A itu banyak juga macamnya. Si A itu ada dua kalau pusat. Iya. Pusat di Arab lah juga. Si A yang memang badi, membaca dan ke luar. Nah itu kan ya tapi ya aku mau dia tak sulit lah. Atau si A yang mengerti artinya. Iya. Yang lagi mengambilkan dua aja. Itu di Indonesia kok banyak kan. Ahmadiyah itu masih si A. Sama dia. Oh makanya jangan-jangan gitu gitu. Karena masih nikah di Subang, Jawa Iya. Barat masih ada nikah muda. Tapi dia ngomong Itu pertama kali aja. sebetulnya dia ngomong Itu wajib lah. enggak, dia ngomong itu sebetulnya kalau ada nikah mut'ah itu nggak ada kita namanya apa zina. Sekarang begini, kosa katanya dibagi. Kalau mamahnya atau adiknya perempuan, Iya. boleh nggak? Balik aja kosa katanya. Semalam saya tanya Kalau mau nikah, dia nikah. Muswafa Jawa Timur Banyuwangi itu seluruh keluarga dikaji. Asal ketemu keluarga di sama dia. siapa? Bapak di Jawa Timur. Tapi dikasih duit, dikasih tempat usaha, Oh. tinggal. Itu nikahnya dikasih. Dan dia nikah benar. Oh, sama dia dinikahi semua. Ibaratnya cara menyelamatkan. Yang tenar kan Gus siapa yang di kafe ceramah? Oh, Gus Miftah. Gus Miftah yang dilaksanakan. Sebetulnya lebih lebih parah dia Gus itu. itu lebih parah. Berarti bukan parahnya. Berarti Iya, cara ngambilnya lebih cara lebih lebih parah. ekstrim. Kalau itu sampai ke ekspos ini, Iya. wah, Dia cara ngambilnya lebih ekstrim. Komnas baru tahu perempuan itu. kalau udah ribut, Udah meninggal orangnya. udah tinggal. Siapa namanya? Gus Bafah. Bapak itu apa anak kiai pesantren adik kami. Oh, tapi dia jaga dulu nakalnya anak kiai. Dia memang nakalnya gitu kan. Tapi di balik nakal dia tuh mengisahkan seluruh pelaku di balik nakal. Dan di balik nakal itu tidak ada pelaku. Ya karena kan Nah, emang sebetulnya harus kayak gitu. iya. Jadi kan mereka ngelacurkan karena perlu duit. Dia udah dikasih ini. Cuma kalau saya tuh sering agak kecewa sama yang hijrah-hijrah itu. Mana kayaknya lebih ke Palestina, bukan Palestina miskin. Palestina itu bahasanya kalau kami ya. Kalau kami itu alhamdulillah yang bahasa kami. Karena Hijaz Palestina itu Isra sebetulnya Mi'raj juga banyak kata. Masa Allah ngasih Isra Mi'raj ngasih Palestina. Asli tadi Isra Mi'raj begitu Rasulullah Isra Palestina, begitu Mi'raj lagi. Terus itu aja dikasih. Masa nggak ini kan? kalau saya tuh maksudnya kayak gini. Kita tuh kayak kita tuh kalau kita nyumbang sana dijamin kita ini. Sedangkan yang kita tentukan diterima atau enggaknya kan bukan
tempat kita di mana ini niatnya. Ikhlas. Iya, ikhlas ya. Cuma saya agak kecewa tuh situ lah. Kadang-kadang mereka kan kayak gimana ya, terlalu mengganggu orang di sana. Kalau saya bukannya apa ya, ya mereka juga masih Islam juga, cuma mereka tambah apa-apakan juga. Kalau Pasti nonton YouTube yang di apa, yang di Israel, coba di tengok. Israel itu berapa persen orang Islam? 70% orang Islam. Orang Islam nggak ada orang Islam kan? Orang Yahudi doang. enggak. Oh, Ada negara Islam 70% orang. Di Israel. di negara Israel itu. Iya. Apa disangkanya orang kita itu nggak Islam? Bahkan lebih banyak yang berani. Kalau saya tuh mikir Cuma dia wajib. Oh. saya mikir tuh kan kalau kasar-kasarnya kayak gini, mereka tuh nggak ada apa-apa kan juga pasti bersekat Sebenarnya gini aja, lihat aja yang apa dia di Israel katanya hebat. Kan faktornya cuma satu. Tentaranya itu begitu megang kita kan nggak ditembak, dilempari batu. Ya siapa lah yang tahan? Iya. Polisi Indonesia kurasa nggak bakal tahan. Gak usah orang Israel lah. Dilempari batu, lempari asap, lempari bom molotov. Bukan aja nggak pakai senjata, tapi dia sakit juga kalau pakai helm. Nggak kena leher, nggak kena apa yang memang nggak pakai pelindung kan. Terus Lama-lama kesel lah, tembak karet, tak. Begitu kelepasan nih, bukan turun hati dari mati. Cuma satu kejadian, 101 kejadian fatal yang biasa aja. Namanya kakek-kakek kan, tembak karet otomatis Oh, jantung agak kuat. Ya tetap mati. Kalau orang kakek, kalau anak muda mungkin bisa. Bisa. Jadi Islam, tetap isi, lebih ya. banyak politik ya satu. Tapi kalau bahas ayat damai, itu damai gak aman. Dua itu damai. Ya memang kalau sendiri kan. Selesai kan nih kita. Cuma kami nggak berani ngomong itu. Kesannya Sekarang kan kalau yang lanjut itu urutannya dari kiamat, dari Palestina sama Israel. Ya udah ketemu lah. Jadi lanjut tadi urutannya dari Israel, Israel sama Palestina. Ketemu lagi lanjut. Itulah yang lanjut ketemunya di orang Cina. Itu urutan hadisnya. Makanya dulu Itu ya maju dulu atau apa urutan Israel dulu ribut. oh ribut ya, ribut dulu. Duluan. Nanti tak pokoknya kita tuh pas mendekati kiamat tuh kan Ada Israel prediksi. tuh dikuasai sama kita. Ada prediksi Isa itu turun di Indonesia. Iya, Imam Mahdi. memandikan Tapi kalau saya yakin Imam Mahdi di kita. di kita kan. Iya. Karena kayu jati itu pakainya Nabi Nuh untuk berakhir Hmm. itu ada di Indonesia. Aduh. Nabi Nuh kan Ini kalau saya lihat dari sejarah, satu bakis berwudu. Itu kan itu pernah tuh kami baca juga dan itu. kalau saya lebih baca Yang itu Borobudur. ke sejarahnya. Sejarah jadi runut ada benang merahnya yang bisa membebaskan Palestina itu yang toleransinya paling tinggi. Pertama yang bisa melepaskan ini kan siapa? Zaman Umar kan? Zaman Umar, ini toleransinya kan Umar itu tinggi. Tinggi Umar. Dia malah pas dia nyampe Palestina yang lagi nunggang kudanya itu kan pembantunya kan Umar kan. Iya. Terus yang kedua siapa? Al-Fatih ya. Al-Fatih sama juga ya. Dia kan nggak bunuh yang orang itu. Dan kalau saya lihat yang toleransinya paling tinggi umat Islam kita mayoritas Indonesia. Semua aliran ada. Dan saya lihat kenapa kita di bombardir. Kalau saya lihat fenomena di kita tuh emang untuk mengikis toleransi karena kita kan nggak kita akui lah toleransi kita tuh udah parahnya. Sama Islam aja itu udah parah. Kalau tidak kulit nggak sholat lagi. Iya. Kok enggak? Kalau zaman dulu mana ada? Tapi yang agak terenyuh setelah disemangati kan itu satu kami sebelah aku ini nggak kami nggak tangan. Tapi ya kita kan namanya sholat kan. Kok mikirnya sebelah gitu. Yang sebelah kan walaupun nggak itu kami kalau Saya malah sampai dulu nggak usah sholat di rumah parah, mikir-mikir. siapa kita kan sedangkan Imam Syafi'i sampai Imam Malik aja mau. Emang kalau saya lihat polanya emang kita tuh mau dihajar toleransinya. Diburukan apa? FPI diburukan habis-habis.
Kalau saya pribadi, FPI itu sebetulnya bukan salah dari FPI. Belum waktunya. Salah timing. Enggak, kalau saya tuh ada, saya kecewa sama siapa? Yang di penjara siapa? Habib Rizik. Bukan Habib Rizik. Habib Rizik itu terlalu apa? Kayak dimanfaatkan orang. Nah sekarang coba. Itu nggak info. Enggak. Ngapain kita ribut-ribut? Politik itu ribut-ribut. Kalau udah menang, siapa tuh yang menang, yang kalah itu pasti dapat kursi. Bagi-bagi itulah mereka. Kita tuh lah yang nanggung. Saya kemarin kan ngambil Prabowo, sama keluarga saya ketawa. Terus saya di mobil itu bilang, siapa bilang Jokowi itu bagus? Kalau saya nggak ada masalah sama Prabowo. Siapa bilang Prabowo bagus? Belum tentu juga ada. Cuma aku tuh kasihan aja udah 3 kali, makanya ngasih kesempatan. Iya kan? Bukan masalah Prabowo aku. itu salah. Sekarang ini dia mau yang kuat, nggak mungkin menang. Lalu kami Intinya kayak gini, Prabowo. Prabowo itu saya tuh dari pertama nggak pernah ngomong orang jelek-jelekan Prabowo, saya nggak pernah. Prabowo tuh Prabowo tuh pernah ditanya sama Jokowi, Pak mau nggak jadi wakil? Ngomong mau. Kalau secara orang normal, oh siapa? Ambo kok orang tua Ambo kayo, Ambo saingan pernah bukan lagi. Kalau itu kan dan tapi kalau Prabowo nanti sekarang jadi main angin dia mau. Kalau si pribadi bagus Prabowo. egonya tidak ada. Semuanya, karena kan justru aja ngomong jenderal yang paling apa? Bisa juga. Bahasa bukan itu istilahnya justru orang yang paling ikhlas. Prabowo tuh dari mimiknya aja dia ngomong tuh nggak ada. Kalau saya pribadi lebih baik Prabowo daripada Lucu malahan dia tuh. Mega, parah Mega. Megawati kan dari bapak sekarang. Yang